Kalau ada 100.000 ya saya bagi, itu 100.000 saya tekakkan. Terus itu tanggal 3 Oktober tuh pas hari Seninnya itu membayar tuh 3, 4, 5, 6 Oktober tuh saya mau membayar uangnya itu yang separuh kurangnya itu kan Pak Ustadz membayar bagi TS tuh, tahu-tahu katanya TU-nya bendahara tuh dibilangnya udah lunas anak ibu gitu. Terus saya terharu, sedih dan menangis. Saya sadarnya gini Pak Ustadz, yang bayarin siapa Bu? Mungkin saya tanya sama guru sama bendahara tuh bilangnya katanya itu Pak Ustadz, nggak tahu orangnya katanya ngakunya guru laki-laki Bu, Bude katanya, tapi nggak tahu namanya guru mana Bu, yang ngakunya nyerangnya guru katanya itu amanah Bu, kalau saya kasih tahu namanya saya nggak tahu katanya. Jadi saya terharu nangis, saya hati nangis tuh gini loh, anak saya masih ada ibu bapaknya kok dibayarin orang, ya Allah. Itu loh Pak Ustadz, saya ngamalkan selamatkan baru sebulan, ya Allah kan gitu jawaban saya tuh Pak Ustadz, mungkin karena saya dijolimin orang, ya Allah gitu, nangis hati saya Pak Ustadz. Akhirnya lunas pas MTS anak saya tuh Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ibu, saya panggil dengan nama siapa ya? Ibu apa? Kalau nama saya Waniti Sapitri, tapi di sini panggilnya Bude Fitri gitu. Bude itu seringnya tuh. Jadi Ibu Bude gitu, saya panggilnya Ibu apa yang enaknya ya? Pak Fitri boleh juga, kan umur udah tua juga. Jadi Ibu Fitri. Gimana Pak Ustadz? Ibu Fitri aja saya panggil. Ya, nggak apa-apa. Oke, Ibu. Ibu, saya tadi kan ngelihat Ibu cerita di grup bahwa Ibu punya kisah-kisah keajaiban selawat yang menakjubkan setelah Ibu bergabung di grup ya. Katanya sebelum Ibu bergabung di grup WA yang saya pimpin itu Ibu hidupnya belum seperti yang sekarang gitu. Boleh Ibu cerita gimana Bu? Ya, saya gini kan, tanggal 1 Agustus tuh saya diberikan tasbih anak tuh kan. Tasbihnya melalui Pak Ustadz Muklis, anak saya yang besar tuh. Saya suruh ngamalkan selawat gitu tanggal 1 Agustus tuh Pak Ustadz. Jadi saya gini, apa iya sih gitu, saya udah diberikan tasbih di kitab warna hitam. Terus saya tuh baca testimoni Pak Ustadz yang sama Pak siapa tuh, Pak Basrul orang Bengkulu sini. Testimoni itu. Jadi tanggal 1 September ini kan, bulan kemarin tuh, tahun ini juga tuh Pak Ustadz, saya coba amalkan tuh. Ibu ngamal? Saya amalkan. Okay. Iya, yang testimoni sama Pak Ustadz tuh. Ibu namanya Pak. Apa? Ibu ngamalkan pas selawat sallallahu ala Muhammad begitu? Iya, yang banyaknya itu, tapi yang 100 tuh selawat apa tuh? Nabi malaikat, selawat Yunus gitu kan. Tapi lebihnya selawat Jibril gitu kan. Okay. Jadi tanggal 1 September tuh saya amalkan mulainya tuh Pak Ustadz. Berapa banyak Ibu baca? Sekali duduk tuh 5.000 saya coba tuh Pak Ustadz, nggak serius sebenarnya okay. Serasa percaya kan enggak gitu ceritanya. Kan saya sedang dijolimin orang, sedang disakitin orang, difitnah orang ceritanya nih. Orang itu siapa? Tetangga? Orang yang memfitnah itu tetangga kah atau saudara jauh atau siapa? Gini Pak, saya kan nggak punya rumah, saya tinggal di rumah sekolah kan gitu. Pas kebetulan Pak di rumah ini kan tukang sapu sekolah Pak. Oke. Tukang sapu sekolah tuh kan udah 8 tahun mengabdi, ceritanya tuh udah 8 tahun mengabdi tuh katanya masuk paruh waktu tuh Pak Ustadz. Tapi kami ini nggak paham. Terus ikut tes tuh tanggal 1 Mei dulu tuh kan, tahu-tahu nama yang lain keluar, pertama nama Pak di rumah ini keluar, yang kedua kok nggak keluar gitu kan. Jadi karena nggak keluar tuh saya tanya lah
ke TU-nya tuh Pak Ustadz, TU-nya tuh ngomongnya dimasukin, ya udah biarlah, padahal saya terlalu baik, terlalu percaya Pak di rumah ini sama saya sekeluarga. Jadi terus Pak di rumah ini cerita lah ke dinas pendidikan tuh, ke Bu Epi kan, ceritanya ditanya kenapa nama saya nggak masuk Bu, saya kan penjaga sekolah di situ tuh SMP ini udah 8 tahun mengabdi, namun yang nyapu kan anak saya, kebetulan anak saya itu SMP dulu ya Pak Ustadz sampai tamat SMA, sekarang sampai kuliah sekarang tuh. Karena anak saya waktu sekolah tuh Pak, ya Pak Ustadz saya lah yang nyapu subuh hari ya kan. Sering saya dijemput orang di sini Pak Ustadz, tapi mau pindah dari sini saya nggak ada rumah. Maksudnya dulu saya di orang-orang maksudnya menzolimi dalam hal seperti apa? Apakah di berkata kasar atau apa? Diapain? Gini Pak Ustadz, coba dia kan seorang TU, katanya udah dimasukkan, balan nggak dimasukkan. Taunya tuh ke dinas pendidikan ditanya, kenapa nama saya nggak masuk? Kata Pak D rumah ibu suami saya. Karena sama TU-nya lambat masukkannya, Pak D katanya Bu. Dinas pendidikan tuh kan Bu Epi. Udah kan hancur, sedih, kecewa lah Pak kan itu. Mau pindah dari sini nggak ada tempat pindah ada. Sudah itu Pak. Yang kedua nih, saya dijolimin guru agama. Ceritanya gini Pak Ustadz, saya itu tidak mau menjual semangka sama guru agama ini katanya. Yang ngapor tuh anak kelas 1 SMP sini nih yang saya tumpangin ke guru agama. Guru agama tuh ngelabrak saya. Saya nggak bersumpah, saya diem, tapi saya jawab gini, saya nggak ada yang ngomong katanya nggak jualin semangka sama ibu. Semangka ya, semangka itu kan ditanam ya Pak ya, saya tanam lu dapatnya bukan sebuah dua berton Pak, kadang 7 ton, kadang 5 ton. Lah terus semangka tuh kami setor ke Bengkulu kota sama Pak D rumah nih. Memang kami nggak ada tempat tinggal, ada penumpang-numpang ya Pak, nanam semangka, nanam cabai, itulah pencarian Pak D rumah ini, karena gaji di sekolah ini kan gajinya cuma 500.000, dibiayain dana bos, anak 3, manalah cukup ya Pak Ustadz. Tapi saya bersyukur saya terima kan gitu ya Pak Ustadz. Terus gitu jadi karena saya dinabrak dalam waktu itu jualan nasi goreng rumah nih ramah lontong, jadi saya nggak melakukan itu, tidak pernah. Saya udah 8 tahun tuh gaduh sama tetangga, nggak sama siapa nggak. Namun guru agama inilah yang ngomong begitu tuh sama muridnya yang kelas 1 ini, saya diadu domba gitu. Jadi Pak D rumah ini rasa nggak enak ya Pak Ustadz, rasanya nggak enak tak kayak mana. Pak D rumah ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami saya, tanyalah perihalnya itu ya Pak Ustadz. Tanya begitu lah, terus ditanya sama kepala sekolah kan itu, tanya kepala sekolah kalau Pak D itu, Bu D itu selama ini bukan membela, tak pernah gaduh sama tetangga, nggak pernah keluar rumah, sibuk urusannya sendiri-sendiri, jualan ngurusin anak, kata Pak D suami saya itu. Jadi kepala sekolah juga terima, jadi selesaikan secara baik-baik ya Pak Ustadz. Udah saya mengalah aja, biarlah, yang penting saya nggak bilang kalau saya panen semangka tuh Pak Ustadz saya jual di tepi jalan, yang kecil-kecil sudah saya tolakkan ke Bengkulu tuh Pak Ustadz. Sudah ditolakkan ke Bengkulu, saya jual di tepi jalan kan itu ya kan. Udah, masa mungkin saya nggak menjualin orang, namanya semangka tuh saya jual juga kayak modal ya, memang saya jualin sekilonya sekian, siapa yang mau ya sedangkan, dia nggak mau sudah, saya gitu. Nggak ada ngomong begitu nggak mau jualin ke guru agama saya itu, nggak ada Pak Ustadz kan ceritanya gitu ya Pak Ustadz. Ya, selesai itu yang terjoliminya gini Pak Ustadz, Pak di rumah ini kan udah menghadap 8 tahun penjaga sekolah sambil tukang sapu, gajinya 500. Kenapa TU tuh yang suka anggap balik selama ini pengkhianat, rasanya saya tuh terjolimin kan itu Pak Ustadz. Pak di rumah ini dengan cara ikhlas, masih nggak tanggapan jelek sama dia, saya baik aja Pak Ustadz. Saya lulus dadah ini, Pak D juga lulus, mau pindah kemana dia nggak pindah. Jadi anak saya yang besar gini, aku nggak mau nyapu lagi lah Mak, aku mau kerja di sana sambil sekolah Mak. Iya, saya nggak ada tempat pindah Pak Ustadz, mau pindah dari sini nggak ada tempat, nggak ada rumah. Sampai sekarang ibu masih tinggal di situ? Masih Pak, karena nggak ada rumah. Oke, terus keajaiban salawat yang ibu rasakan apa? Coba ibu ceritakan.
tanggal 1 tuh saya ngamalkan selawat Jibril kan. 1 September tuh Pak, saya ngamalkan selawat Jibril. Setelah sholat Isya tuh duduk saya 2 jam. 1 jam tuh 5.000 saya usahakan. Kadang ya lebih 1 jam, pokok 3 jam lah 10.000 Pak. Sudah itu saya tidur, Ustadz. Sudah tidur, saya bangun jam 1 malam. Saya baca selawat Nabi Yunus 100 kali. Saya baca selawat malaikat, Nabi malaikat tuh. Subhanallah. Ya, itu 100 kali. Terus selebihnya saya amalkan selawat Jibril 1000 kali lah. Kalau nggak salah 15.000 Pak Ustadz. Terus sampai yang 15.000 Pak Ustadz. Terus jam berapa tuh? Menjelang jam 5 subuh kan harus ngurusin anak, harus masak, harus nyapu ya Pak Ustadz. Terus gitu. Itu tanggal 1 Pak Ustadz. Namun yang saya niatkan itu gini hati saya, ya Allah, kalau seandainya aku nanti dapat keajaiban, saya ingin gabung dengan selawat Jibril dengan Pak Ustadz Muklis, karena saya udah macam baca testimoni itu loh Pak Ustadz, testimoni Pak Ustadz tuh. Itu. Terus? Ya, itu Pak Ustadz saya amalkan terus tapi saya nggak sempurna seperti di grup yang lain itu Pak Ustadz, karena saya kalau semalaman subuh ngamalkan selawat Jibril itu enggak, itu loh Pak Ustadz, nggak mampu. Cuma berapa? Cuma saya pakai HP kan kurang pandai Pak Ustadz, mau ngirim-ngirimkan tasbih itu gak pandai saya ini. Sudah itu tanggal 3 Oktober Pak Ustadz, tanggal 3 Oktober itu saya terkejut Pak Ustadz. Apa itu? Kan saya baru sebulan kan tuh. Terkejutnya tanggal 3 Oktober MTS tuh Pak Ustadz. Ini baju anak saya kan masuk MTS tuh bulan Juli tuh, Agustus, September, saya amalkan Oktober tuh belum lunas baju sekolah MTS tuh Pak Ustadz. Macam baju macam baju olahraga. Itu berapa biayanya Bu? Biayanya waktu itu ditagih berapa? 625, tapi baru saya bayar separuh Pak Ustadz tuh. Terus? Baru saya bayar separuh tuh tanggal 3 tuh hari Jumat Pak Ustadz tuh. Saya tuh kan tiap hari Jumat tuh apa yang ada, kadang saya ada pisang, saya sedekahkan pisang, ada uang saya sedekahkan anak yatim sama orang tua berapa, ada uang saya memang nggak punya uang banyak. Kalau ada 100.000 ya saya bagi, itu 100.000 saya sedekahkan. Terus itu tanggal 3 Oktober tuh pas hari Seninnya itu mau membayar tuh 3, 4, 5, 6 Oktober tuh saya mau membayar uangnya itu yang separuh kurangnya tuh kan Pak Ustadz, membayar bagi TS tuh, tahu-tahu katanya TU-nya bendahara tuh dibilangnya udah lunas anak ibu gitu. Terus saya terharu, sedih dan menangis. Saya sadarnya gini Pak Ustadz, yang bayarin siapa Bu? Mungkin saya tanya sama guru sama bendahara tuh bilangnya katanya itu Pak Ustadz, nggak tahu orangnya, katanya ngakunya guru laki-laki Bude katanya, tapi nggak tahu namanya guru mana Bu, yang ngakunya nyerangnya guru, katanya itu amanah Bu, kalau saya kasih tahu namanya saya nggak tahu katanya, kalau guru kayak mana udah lah Bu, aja amanah dari itu katanya Pak Ustadz. Ibu maksudnya guru-guru yang bayarin itu guru di MTS tempat anak ibu sekolah atau guru di tempat ibu kerja nyapu itu atau gimana? Tidak, saya tanya ke guru SMP yang saya tumpangin apa gimana, enggak Bu, guru mana dia nggak ngakuin, yang penting anak ibu itu udah dibayarin, orangnya namanya nggak tahu, justru nggak boleh cerita ke saya kalau dibayarin Pak Ustadz. Oh gitu. Coba pikir Pak Ustadz. Jadi saya terharu nangis, saya hati nangis tuh gini loh, anak saya masih ada ibu bapaknya kok dibayarin orang, ya Allah. Itu loh Pak Ustadz, saya ngamalkan selamat kan baru sebulan, ya Allah kan gitu. Selapan saya tuh Pak Ustadz, mungkin karena saya dijolimin orang, ya Allah gitu, nangis hati saya Pak Ustadz. Akhirnya lunas baju MTS anak saya tuh Pak Ustadz. Oke. Terus Ibu waktu itu nangis. Terus Ibu waktu itu nangis di depan TU itu langsung waktu dia kabarin kayak gitu ya? Enggak Pak Ustadz, saya itu nelpon mau ngelunasin baju anak saya Bu, itu nggak usah Bu, udah dilunasin orang, udah dibayar Bu katanya. Walah itu saya bilang sama bapaknya, serahkan nggak percaya kan. Masya Allah. Terus semakin setelah kejadian Pak Ustadz, semakin saya yakin kan.
menimbulkan amalan nih kan itu. Terus amalin lagi pas tanggal 3 Oktober kemarin hari Senin tuh gini malam, saya tuh kan ini bulannya tanggal 1 September, tanggal 5 tuh nggak bisa lagi itu sholat tahajud Pak Ustadz. Tanggal 5-nya tuh karena saya sholat halangan itulah Pak Ustadz ya kan. Tanggal 5 September tuh halangan nggak sholat saya, cuma saya duduk di tengah malam tuh nggak pakai sajadah, pakai tikar. Tetap saya amalin Nabi Malaikat sama Nabi Yunus 100 kali. Tapi yang saya banyakkan selawat Jibril tuh karena mudah diingat dan hafal gitu. Kalau selawat Jibril kan selawat apa tuh Nabi Yunus sama Nabi Malaikat tuh kan harus nengok di buku tuh Pak Ustadz. Gitu. Saya nggak hafal tuh. Hafalnya apa tuh nggak hafal gitulah Pak Ustadz. Terus apa tuh? Apalagi kayak Jibril yang lain? Nah, terus itu kan baru terus tanggal 3 November kemarin nih tuh Pak Ustadz, saya itu ditelepon orang katanya ada uang masuk ke rekening ibu. Apa enggak menjerit saya, hati saya terkejut Pak Ustadz. Orang itu siapa Bu? Ibu kenal dengan orang itu? Tak kenal enggak Pak Ustadz, enggak kenal saya. Dikasih uang 1.900.000 Pak Ustadz. Tuh lah makanya saya udah ucapkan kalau nanti aku ada keajaiban lagi seperti Andra membayarkan baju di MTS, saya bilang aku mau masuk selawat grup lah gitu loh Pak Ustadz. Hati saya tuh Ibu sebentar. Terus gitu Pak Ustadz. Jadi itu yang Ibu nggak tahu siapa yang transfer itu dan dari mana dia tahu nomor rekening Ibu? Pertamanya nelpon dulu kan Pak Ustadz. Saya ragu-ragu, gak percaya. Terus kebetulan saya tengok uang di rekening cuma 35.000 Pak Ustadz. Kan disuruh nengok dulu Bu. Nomor rekening Ibu kalau nggak percaya takut saya ambil Bu. Tengok di rekening itu saya cek yang tempat kami kan jauh di pedesaan Pak Ustadz, sering mati lampu ya kan Pak Ustadz. Kalau di BRI link yang kecil tuh ada tuh yang tempat yang tempat kirim itu Pak Ustadz kan. Saya tanya tuh uangnya berapa nih, 35.000 Bude katanya. Tuh saya nggak percaya Pak Ustadz kan, nggak percaya sama sekali itu 35.000. Terus tanya nomor rekening, biarlah saya kasih tahu lah nomor rekening karena uang saya kan cuma 35.000, kalaupun diambil biarlah kan gitu Pak Ustadz. Pak mungkin diambil cuma 35.000, saya nggak ada duit, uang nggak punya kan gitu Pak Ustadz. Kok dikirimlah 1 juta, sebenarnya 2 juta Pak Ustadz. Terus 2 juta tuh kan dipotong apa tuh admirasi 10, pokok 2 juta saya tinggalkan di tabur rekening tuh berapa ribu gitu lah ya kan, nggak boleh kosong karena tadinya juga ada cuma 35, saya nggak ada duit sama sekali gitu. Jadi terus gitu ya udah tuh tanggal apa tuh terus saya kan nelpon ngasih tahu Pak Ustadz tanggal 6 itu mau ikut selawat guru selawat kan gitu Pak Ustadz. Baru saya 2 bulan ngamalkannya, tapi kan saya nggak beribu-ribu sama puluhan ribu, nggak, paling banyak tuh 15.000. Itu pun Pak Ustadz di waktu malam hari itu kalau pas nggak halangan kayak macam ini kan halangan nanti malam tuh nggak sholat tahajud kan gitu Pak Ustadz. Saya umur udah 50 sebenarnya, tapi masih 50 sebelum 40 berapa gitu loh. Tapi halangan di tanggal 5 September saya halangan nggak sholat tahajud. Tanggal 25 Oktober saya halangan nggak sholat tahajud. Ini November tanggal berapa nih? Juga nggak sholat tahajud tuh selama 7 hari, seenggak-enggaknya 6 hari. Namun saya di tengah malam tuh Pak Ustadz bangun duduk, saya duduk. Saya pakai jilbab, duduk aja di tikar kecil, nggak di sajadah. Saya berdoa sama Allah. Ya, walaupun saya nggak sholat tahajud, saya niatkan yaitu tadi saya ingin ikut selawat karena saya keadaan nggak ada punya rumah, nggak punya uang, jualan saya kan dijolimin orang juga sekarang, orang guru-guru pada orang jualan dari luar sendiri Pak Ustadz kan gitu. Jadi jualan saya sekarang itu nggak laku lagi lah, saya udah mengundurkan diri jualan lagi, saya numpang di sekolah nih kan gitu sambil nyapu pagi hari itu Pak Ustadz. Tapi sebentar. Tadi kan nama ibu tidak dimasukkan oleh tata usaha. Terus maksudnya kenapa ibu masih bisa di situ? Itu maksudnya apa dia nggak menggantikan dengan orang lain atau gimana? Ini Pak Ustadz udah diurus ke kepala sekolah ngomong Pak D katanya lambat dimasukkan separuh waktu sama TU gitu kan, kata kepala sekolah sini. Yuk kayak mana lagi kan gitu ya Pak Ustadz, gajinya tetap digaji dana bos
gajinya 500.000 kan Pak Ustadz. Sebenarnya berat Pak Ustadz, saya nyapu sama menjaga sekolah karena saya nggak ada rumah, saya tumpangin rumah di sini Pak Ustadz, rumah sekolah. Dulu saya di Pekanbaru ada rumah dijual, pindah ke Lampung, suami kan kebetulan orang Lampung. Pindah ke Lampung, sekarang saya pindah di Bengkulu Pak Ustadz, di pelosok ini, di pelosok betul, kadang mati lampu. Malam tuh mau ikut berlawat berjamaah kan nggak ada jaringan tuh Pak Ustadz, susah rasanya. Tapi ya saya syukurin gitu Pak Ustadz. Dan sering kali mati lampu apalagi musim hujan nih Pak Ustadz. Masya Allah. Pak. Jadi iya oke, saya mengerti sekarang. Jadi awal mulanya ibu tahu dengan video saya di YouTube itu anak ibu yang kasih tahu ya? Ya anak saya yang besar tuh ngasih tahu, terus mak ini aku pesengan tasbih katanya tanggal 1 Agustus nggak salah tuh ada tasbihnya warna hitam tuh Pak Ustadz. Oh iya kayak mana, saya bodoh lah Pak Ustadz jujur gitu kan. Dia ini mak katanya ada salah Jibril yang mama kan dia bisa baca. Oh iya gitu kan. Terus saya tuh dia belum bisa punya HP waktu itu, terus belikan HP itu Pak Ustadz. Ada gaji di sekolah ini kan anaknya saya yang kerja ke 1,5 juta 3 bulan sekali itu Pak Ustadz. Mama jual semangka nanti ini untuk beli HP katanya kan. Semangka ini kan kadang untung kadang rugi ya Pak Ustadz. Terus gitu belilah HP mak, apa nih tambahnya kan gitu ya. Mak apa nengok biar tenang hatinya, biar pikirannya tenang mak, apa ya itu aja gabung apa macam-macam selawar kayak apa kan itu kata anak saya itu. Iya gitu ya Pak Ustadz. Terus itu tuh saya yang positif tuh langsung kenalkan tuh tanggal 1 September, baru 3 bulan jalan Pak Ustadz, belum lama. Oh gitu. Tadi ibu bilang anak ibu udah kuliah ya? Udah Pak, kuliah di itu di TIMU bukan di STE, ambil jurusan dakwah. Ya, maksudnya gini. Dia ada ibu kan maksudnya penghasilannya pas-pasan. Gimana ibu membayar uang kuliah anak ibu? Allah ngasih jalan Pak gini, karena saya kan nggak mau kerja nyapu lagi, saya jualan juga enggak lagi karena Allah lah yang tahu ya Pak. Saya nyapu anak itu gini Pak, kerja berat, maksudnya kerja berat gini loh Pak, kerja kasar. Dia pergi babat itu kan Pak, harian gajinya 100.000 ya kan. Terus sekali semester 2 juta kan gitu ya. Oke. Tapi dia dari dulu mulai SMP dulu nyapu di sini sampai SMA tamat dia nyapu. Dia nggak apa-apa, yang penting dia bisa sekolah mencari biaya sendiri Pak Ustadz. Biaya miskin pun nggak dapat ya tuh. Iya. Anak ibu itu laki-laki perempuan? Laki-laki Pak Ustadz, saya anak 3 tapi laki-laki semua. Oh iya, jadi istilahnya sekarang ini dia kuliah sambil bekerja ya? Iya, pekerjaannya ya kemarin kan nyapu di sini, tapi nama-nama atas nama Pak D sini, nama bapaknya, karena dia waktu Pak D masuk sini itu dia masih sekolah Pak Ustadz. Sekolahnya tamat tahun 2018, SMP itu masuk SMA kan itu. Sedangkan kami masuk kerja di sini 2017 ke 18. 2017 akhir masuk ke 2018, dia tamat SMP langsung masuk SMA, tapi pagi nyapu gitu. Dan Pak D terus beladang, numpang ladang, nanam cabai, nanam semangka gitu loh Pak Ustadz. Ibu, terus nanti kalau nanam cabai, nanam semangka itu di tanah siapa? Di tanah sekolah itu juga? Enggak Pak, numpang tanah orang itu Pak kan. Oh boleh sama orang-orang itu ya? Boleh Pak, kan tanahnya kan kalau ditumpangin kan otomatis sawitnya nggak dimakan sapi, kena cipratan pupuk Pak. Jadi sawitnya aman, kena pupuk kan cepet besar, 2 tahun tuh sawit tuh udah besar. Justru senang orang ditumpangin kan itu. Oh begitu, Masya Allah. Jadi anak ibu yang paling kecil itu yang tadi bayar uang sekolah itu ya? Bukan, yang paling kecil itu kelas 2 SD nih Pak. Tadi nyebut anak SD itu lah. Yang nomor 2 tuh Pak masuk MTS tuh. Kelas 1 MTS masuk bulan Juli kan gitu. Masya Allah. Oh berarti tadi ibu daftar ke grup saya, bayar uang pendaftaran itu dari hasil orang yang transfer 1 juta tadi ya? 1.900.000 Pak. Iya tuh Pak. Saya kebetulan memang saya nggak ada uang panen semangka belum deh. Kayaknya dengar kabarnya harga murah ya.
Nah gitu pula. Nih doakanlah Pak Ustadz, nanti hari Senin tuh saya mau panen kan. Mudah-mudahan dapat banyak dan mahal. Amin. Saya niat hati saya ini cerita sama Pak Ustadz aja. Niat hati ini kalau nanti lumayan nggak lumayan ya saya mau pesen apa tuh air selawat gitu aja, saya niatkan gitu terus Pak. Buktinya saya kemarin tuh mau daftar selawat. Bisa. Ditelepon tengah hari Senin tuh Pak Ustadz, jam-jam 11 atau jam 9 tuh saya sedang di ladang tuh. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Saya terkejut juga, males nerima nomor HP-nya tuh karena saya nggak kenal nomornya kan gitu ya Pak Ustadz. Bu, lagi ngapa Ibu? Katanya gitu, rasa-rasa kenal Pak Ustadz. Ini biasalah, udah ini lagi najak bersihkan cabai kan gitu ya, rumputnya tuh kan Pak Ustadz doyan. Bu, ini ada kiriman untuk rezeki Ibu katanya kan. 2 juta sebenarnya itu kan Pak Ustadz, 2 juta kan itu kan. Nah, cuma saya ambil 1.900.000. Saya nggak percaya, bohong kali saya gitu, surat kak saya gitu Pak Ustadz, bohong kali saya gitu loh Pak Ustadz. Ya Allah, enggak Bu, mana nomor rekening Ibu? Nomor rekening saya nggak ada duit sama sekali. Saya cek tuh Pak Ustadz, saya cek cuma 35.000 tuh Pak Ustadz. Kalau saya mau diambil di rekening saya itu 35.000, mana lah mau orang ngambil kosong kan gitu Pak Ustadz. Jadi terus gitu saya kasih lah nomor rekening tuh diisi, jadi nggak sudah lah 35.000 saya gitu Pak Ustadz. Jadi terus gitu sudah saya tengok tuh kan, kok iya Pak Ustadz memang dikasih uang itu. Terus ya Allah, terus kalau setelah sholat asar tuh saya gini Pak Ustadz, saya makan sholat al-waqi'ah 14 kali. Sudah sholat subuh, saya makan sholat al-waqi'ah tuh yang dari testimoni dari Pak Ustadz yang dengan Mbak Mawar orang Aceh. Yang mau pergi ke Jakarta katanya nggak ada ongkos sama sekali, dikirim orang uang 7 juta tuh Pak Ustadz. Itu saya makan surat al-waqi'ah 14 kali asar dan ba'da subuh itu terus Pak Ustadz. Jadi saya ini kalau sudah salat subuh saya makan surat al-waqi'ah baru nyapu kan gitu Pak Ustadz. Jadi pagi-pagi itu sibuk, anak kan dikasih sarapan, anak dikasih gimana ya, itu mau sekolah kan gitu, sibuk gitu Pak Ustadz. Kalau sudah sholat subuh tuh saya cepet-cepet ngamalkan sholat al-waqi'ah. Kalau baca sholat Jibril memang nggak saya tinggalkan setiap sholat itu sholat fardu saya usahakan baca seenggaknya 500 kalau buru-buru. Tapi kalau nggak buru-buru santai, saya istirahat hari Jumat, hari Sabtu kan saya nggak nyapu tuh Pak Ustadz. Kalau nggak nyapu tuh setelah sholat baca al-waqi'ah tuh 14 kali saya baca sholat Jibril tuh sampai 1.000 tuh Pak Ustadz. Nah tadi sampai 2.000. Nah tadi kan setelah keajaiban Ibu dapat uang 2 juta itu, ada lagi nggak keajaiban yang lain? Keajaiban ini kan baru tanggal 3 November ini Pak Ustadz, keajaiban dikasih makanan gitu. Lah kalau kasih makanan orang kemarin tuh kasih kepala sekolah SD itu Pak Ustadz, pokat. Tuh durian tiap hari saya itu durian. Masya Allah. Durian. Nggak termakan nih Pak Ustadz, saya kasih ke guru MTS, saya kasih ke guru anak saya yang MTS tuh Pak Ustadz. Ya kan, saya minta maaf sebelumnya, nih durian kan nggak ada yang makan, saya dikasih orang yang punya ladang tuh, saya suruh bapaknya sini kan nggak makan durian ya Pak Ustadz. Bapaknya nih Pak D, kata yang punya ladang yang ditumbangin nanam semangka tuh gini, Pak D jagalah durian tuh Pak D, katanya. Oh iya Pak tuh, saya nggak makan durian, apa Pak D jagalah, kata orangnya udah kaya sini udah haji, jagalah. Jadi kami jaga daripada nggak mau karena segan nolaknya karena saya dinumpang ladangnya kan gitu ya Pak Ustadz. Tahu-tahu dikasih duriannya tuh Pak Ustadz, kata orang enak duriannya tuh dikasihlah 3, tiap hari saya dapat sekarung, saya antar ke rumahnya. Pagi-pagi itu dapat sekarang banyak sekali. Ibu nggak jual, dijual aja kan laku. Ya saya nggak punya Pak Ustadz, saya dikasih, saya sedekahkan aja. Di Jumat kemana saya sedekahkan tuh, saya masakkan ketan, saya bungkusi, saya kasih durian ke orang-orang tuh. Masya Allah. Saya kirim ke anak sekolah MTS, ke guru-guru MTS tuh.
Kan ada grupnya anak sekolah MTS tuh Pak, ke wali kelasnya, ke guru. Itu nanti ini ada 3 tadi dibawa balik, itu ada 5 saya guru. Saya kasih kabar tadi ke Pak, ke Bu Tiwi, Bu, ini ada durian mau enggak ya Bu? Mau Bu. Tuh, ya saya antar nanti, siapa yang mau sekolah MTS tuh, siapa yang mau aja saya kasih Pak. Bukannya sombong saya ini ya, anak saya MTS nggak mau durian, katanya pusing. Pak, di rumah sini nggak mau durian, pusing katanya. Jadi ibu yang suka durian di rumah ibu cuma ibu sendiri? Saya aja nggak mau, saya punya sakit asam urat, makanya satu tuh udah nggak tahan saya Pak. Oh gitu, coba kalau ada kalau di rumah saya habis itu ya. Kalau deket lagi, saya pikiran gini, coba saya masih di Pekanbaru, bapak kan di Duri, kayak gini durian, gitu kan, pasti saya antar gitu. Saya kasihkan. Saya jual enggak, pokoknya siapa mau 3, kadang guru SMP sini saya kasih, Bu, Pak mau durian, guru olahraga mau Budin, ambil lah ini bawa balik. Saya sombong enggak, karena enggak makan durian, pusing bautnya tuh pusing banget. Oh gitu. Kalau enggak pergi di depan pusing, iya pusing. Oh gitu, Masya Allah. Ibu terima kasih loh sudah banyak cerita. Ya, sana. Saya mau istiqomah lagi ngamalkan selawat tuh. Itulah walaupun saya nggak sholat, tengah malam saya duduk, saya duduk tuh. Oh iya, Ibu istiqomah, mudah-mudahan saya doakan semoga Ibu banyak mendapatkan keberkahan dari Allah, dimudahkan rezekinya, dikabulkan semua doa-doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Pak, doakan panen semangkanya nanti banyak dan mahal. Saya mau pesan itu harus lakukan. Iya, saya doakan ya. Semoga nanti Ibu pas panen jualan semangkanya laris, manis, habis terjual semua dan harganya mahal. Masya Allah. Dan saya hari Senin, coba kalau deketnya saya antar, ini jauh. Ini jauh di Bengkulu, saya di Riau. Ya saya dulu di Riau di Pasir Pengarean Pak. Oh iya, kalau dari sini saya deket paling 1 jam 2 jam nyampe ya. Di Pasir Pengarean, anak yang besar yang kedua tuh lahir di Pekanbaru Riau sana Pak, di Pasir Pengarean Rokan dulu. Oke, Masya Allah. Ibu terima kasih ya, kita sudahi dulu ya. Mas Ustadz, ya makasih banyak sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman, tadi setelah selesai telepon dengan Ibu Fitri, beliau bilang ternyata ada yang kelupaan. Jadi saya bacain ya, nanti saya kasih screenshotnya. Makasih Pak Ustadz, lupakan cerita masalah hutang. Maksudnya dia lupa menceritakan masalah hutangnya yang sudah dilunaskan orang. Terus saya tanya, berapa Bu? Hutangnya 5 juta, sebelum kenal salawat itu punya hutang koperasi, hari Kamis 23 Oktober dilunaskan orang. Padahal belum waktunya. Ya Allah, lupa betul, salawatlah yang khusus dalam keadaan apapun. Dilunaskan orang setelah itu. Jadi ya, Ibu ini kan bergabung ke grup saya kan Agustus ya, kalau tidak salah tadi ceritanya ya. Dan di bulan Oktober beliau mendapatkan keberkahan keajaiban, ada orang yang melunasi hutangnya 5 juta. Itu luar biasa loh. Bayangkan kalau satu orang yang berpenghasilan dari menyapu di sekolah cuma 500.000 1 bulan, kalau hanya mengandalkan pekerjaan itu saja, mungkin uang utang segitu nggak tahu bagaimana cara bisa melunasinya. Tapi dengan keberkahan salawat, Allah buka jalan-jalan yang banyak. Salah satunya adalah Allah bukakan hati seseorang untuk mau melunasinya dengan keberkahan salawat. Nah itu adalah tambahan dari kisah Ibu Fitri yang tadi saya telepon. Dia ngirim saya ke chat WA tentang cerita ini. Oke, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman. Ya itulah dia tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Ibu Fitri ya. Beliau ini adalah peserta grup WA saya yang saya rasa luar biasa ya. Awal mulanya memang beliau nggak tahu tentang keberkahan salawat, mungkin tapi anaknya yang ngasih tahu. Sampai bayangkan ya, penghasilan 1 bulan cuma 500.000 dari suaminya. Untuk daftar ke grup saya aja kan, kalau masuk ke grup WA kan bayar biaya pendaftaran. Itu aja beliau tidak punya uang, tapi beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin masuk ke grup WA-nya. Nanti kalau saya dapat rezeki, saya janji mau masuk. Itulah, jadi dia ibu ini mengamalkan salawat setiap hari.
istilahnya ada keajaiban seperti yang tadi ini, ada yang tiba-tiba transfer 1 juta lebih. Kalau pendaftaran ke grup WA saya kan nggak sampai, cuma di bawah 500.000, nggak sampai berapa gitu, cuma murah aja kok. Alhamdulillah beliau daftar dan dapat keajaiban itu, luar biasa, masya Allah. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Teman-teman yang belum bergabung di grup WA Sholawat Berjamaah, jangan sungkan-sungkan, jangan takut, dan jangan khawatir untuk bergabung ke grup WA, karena di grup itu adalah komunitas orang-orang yang rajin bersalawat. Di grup itu ya, sekarang ini rata-rata sangat banyak orang yang perharinya bisa bersalawat sebanyak 30.000, 40.000, 50.000, bahkan ada yang 100.000 ya, mengamalkan salawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi kita punya komunitas, kita punya orang-orang yang satu frekuensi, itu menambah kita untuk bersemangat setiap harinya mengamalkan salawat. Dan kalau kan kadang-kadang kan iman itu turun naik ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang lagi down. Nah, kalau dengan kita bergabung di satu komunitas, sehingga kita bisa saling menyemangati gitu ya. Jadi itu dia, saya masih memberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum terdaftar dan belum bergabung. Mau bergabung, boleh silahkan Anda daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Dan teman-teman yang belum punya buku ini, buku Selawatin Aja, ada jilid 1 dan juga ada jilid 2, silakan bisa diorder bukunya ya, langsung saja ke WA yang tadi di 0812 77162 924. Dan bagi teman-teman yang ingin bertestimoni, menceritakan kisah-kisah keajaiban selawat yang dirasakan, silahkan untuk mengirimkan kisahnya ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.